Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Anggraini, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam tahun 2018, akan mempersembahkan sebuah video tentang sejarah peradaban Islam di Tunisia untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Saiful Anwar. Pada masa kerajaan Kartej dan Romawi, pada abad 2 sebelum Masehi, negara Tunisia dikenal dengan nama Ifriqiya. Nah, bagaimana sih selanjutnya tentang cerita peradaban Islam di Tunisia? Yuk kita simak penjelasan video ini. Sudah kita ketahui bahwa negara Tunisia merupakan salah satu negara yang ada di benua Afrika, tepatnya Afrika bagian utara. Negara ini terletak di antara persimpangan benua Eropa, Timur Tengah, dan negara Afrika itu sendiri. Dengan benua Eropa, negara Tunisia berbatasan dengan wilayah selatan Italia yang dipisahkan oleh Laut Mediterania. Negara Tunisia merupakan negara yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahannya yang bersifat unitary semi-presidensial. Dengan ibu kota Tunis, negara Tunisia memiliki jumlah penduduk sebesar 10.777.500 jiwa dengan indeks massa pertumbuhan 1,9% per tahun dan angka harapan hidupnya 74,6 tahun. Jadi, jika dibandingkan dengan masa hidup Rasulullah SAW, masyarakat di Tunisia diperkirakan hidup lebih lama dari masa Rasulullah SAW beberapa tahun. Kemudian, negara Tunisia memiliki luas wilayah seluas 162.155 km persegi. Jadi, jika dibandingkan dengan luas wilayah yang ada di negara Indonesia, yaitu Pulau Jawa, luas negara Tunisia lebih luas dari Pulau Jawa. Mayoritas agama yang ada di negara Tunisia 98% Islam, 1%-nya Kristen, dan 1%-nya lagi adalah agama Yahudi serta agama-agama lain. Negara Tunisia memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah, terutama dalam bahan-bahan kimianya seperti hidrokarbon, fosfat, dan alkali. Maka dari itu, negara Tunisia dikenal sebagai negara dengan komoditas utamanya yaitu manufaktur, bahan-bahan manufaktur yang digunakan untuk alat-alat mekanika dan listrik. Islam masuk ke negara Tunisia pada pertengahan abad ke-7 Masehi, dibawa oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Uqbah bin Nafi radhiyallahu an bersama pasukannya yang pada saat itu berhasil menaklukkan wilayah Sufetula dan menjadikan wilayah tersebut sebagai awal mula terjadinya Islam di Tunisia. 13 tahun kemudian, pada tahun 670 Masehi, Uqbah bin Nafi radhiyallahu an berhasil menaklukkan wilayah Kairouan dan menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat penyebaran Islam di Afrika Utara. Kemudian, pada tahun 698 Masehi, pasukan Islam di bawah pimpinan Hasan bin An-Nu'man berhasil menaklukkan kerajaan Kartej. Maka dari itu, Islam di Tunisia semakin berkembang pesat. Pada tahun 711 Masehi, Tunisia pernah dikuasai oleh dinasti Umayyah. Namun, pada tahun 748 Masehi, Tunisia jatuh ke tangan dinasti Abbasiyah. Karena pada saat itu dinasti Abbasiyah terfokus kepada ekspansi wilayah, maka dinasti Abbasiyah meminta salah satu gubernur dari atau pimpinan dari dinasti Aglibiyah untuk menjadi gubernur di wilayah Afrika Utara, yakni Ibrahim Ibnu Aghlab. Nah, pada masa Ibrahim Ibnu Aghlab, perkembangan Islam di Tunisia semakin berkembang. Selanjutnya yaitu jejak-jejak peradaban Islam di Tunisia.
Tunisia pernah dikuasai oleh beberapa dinasti Islam, di antaranya dinasti Aglibiyah, dinasti Fatimiyah, Almuwahhidun, Hafsiyah, dan Turki Utsmani. Nah, pada masa pemerintahan dinasti Aglibiyah yang berkuasa di Tunisia pada tahun 767 sampai 910 Masehi, pada saat itu pimpinan sedang berada pada Ibrahim ibnu Aghlab. Negara Tunisia berkembang pesat dalam Islamnya karena pemerintahan dinasti Aglibiyah membangun masjid, yaitu Masjid Raya Tunisia sekarang yang bernama Masjid Ezzitaouna, sebagai pusat Islam di Tunisia pada saat itu. Kemudian membangun 10.000 benteng untuk wilayah Afrika Utara, serta fasilitas-fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat seperti jalan raya, pos, kemudian armada laut, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu masa kekuasaan dinasti Fatimiyah di Tunisia, yakni pada tahun 910 Masehi sampai 973 Masehi. Pada saat dinasti Fatimiyah berkuasa di Tunisia, tidak banyak meninggalkan jejak peradaban Islam. Hanya saja pada saat itu dinasti Fatimiyah fokus mempropaganda masyarakat Tunisia agar memiliki aliran Islam Syiah seperti itu. Kemudian dilanjutkan oleh dinasti Almuwahhidun pada tahun 1159 sampai 1228 Masehi. Nah, pada masa dinasti Almuwahhidun, negara Tunisia juga cukup berkembang pesat. Pada saat itu peninggalan sejarahnya yakni sebuah menara yang saat ini dijadikan masjid di Tunisia, yakni bernama La Gerilda. Nah, kemudian dilanjutkan oleh dinasti Hafsiyah. Nah, Tunisia mengalami puncak kejayaan pada dinasti ini, terutama dalam bidang pendidikannya. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, kemudian berdiri sebuah universitas yang merupakan universitas tertua di dunia setelah Universitas Al-Azhar Kairo, yakni Universitas Zaytuna. Nah, universitas ini merupakan pusat peradaban Islam di Tunisia karena ilmu pengetahuan berkembang pesat pada saat dinasti ini. Kemudian banyak ilmuwan-ilmuwan yang lahir pada masa kekuasaan dinasti ini juga. Nah, terakhir setelah dinasti Hafsiyah, Tunisia dikuasai oleh Turki Utsmani. Namun tetap Tunisia itu menjadi daerah otonom pada saat Turki Utsmani berkuasa. Karena Turki Utsmani terlalu fokus ke ekspansi wilayah atau perluasan wilayah juga, akhirnya Tunisia tidak terperhatikan dan Tunisia jatuh ke tangan bangsa Eropa. Selanjutnya yaitu tokoh dan organisasi yang ada di negara Tunisia. Yang pertama, tokoh yang ada di Tunisia yang sangat berpengaruh terhadap peradaban Islam di Tunisia. Yang pertama adalah Ibnu Khaldun. Beliau merupakan seorang ilmuwan yang lahir pada tahun 1332 Masehi, tepatnya tanggal 25 Mei. Selain ilmuwan, beliau juga seorang praktisi politik yang berkecimpung di Tunisia dan sangat berpengaruh terhadap negara Tunisia. Di Tunisia, beliau menjabat sebagai Dewan Penasihat Pimpinan, dan beliau sangat menguasai ilmu-ilmu pengetahuan seperti ilmu tasawuf, metafisika, kemudian ilmu politiknya juga beliau sangat bagus. Dan salah satu karya yang terpopulernya adalah dalam bidang politik khususnya, yaitu buku tentang sosial politik ketatanegaraan. Buku tersebut sangat kontroversial di mata para ilmuwan sampai mukadimahnya saja dibahas berabad-abad. Selanjutnya yaitu Khairuddin At-Tunisi. Beliau memimpin Tunisia pada abad 19 Masehi. Beliau dikenal sebagai Bapak Kebangkitan Tunis karena di masa kepemimpinannya beliau berhasil menyingkirkan segala kejahatan-kejahatan yang ada di Tunisia dan kejahatan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu buku terkenal dari Khairuddin At-Tunisi adalah Saya Memahami
berperan penting dalam organisasi-organisasi dunia seperti PBB, WHO, dan lain sebagainya. Di dalam organisasi Islam, Tunisia berperan penting dalam organisasi konferensi Islam atau yang disingkat dengan OKI. Tunisia sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan-kebijakan tentang konflik yang berada di wilayah Timur Tengah, terkhusus konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Selanjutnya yaitu keseharian umat Islam di Tunisia dan polemik-polemik yang pernah terjadi di Tunisia. Yang pertama, keseharian umat Islam di Tunisia. Semenjak kemenangan Partai Islam di Tunisia pada tahun 2015, masyarakat Tunisia sudah bisa menjalankan syariat Islam sebagaimana mestinya. Tidak ada lagi batasan-batasan atau larangan-larangan yang dikenakan kepada umat Islam di Tunisia. Dan masyarakat di Tunisia sebagian besar bermata pencaharian di sektor industri dan dagang pangan. Selanjutnya yang terakhir yakni polemik yang pernah terjadi di Tunisia. Pada masa pemerintahan Ben Ali, masyarakat Islam di Tunisia tidak bebas bergerak. Ibadah pun mereka dibatasi. Seperti masjid itu dibuka pada saat waktu sholat berlangsung saja, dan itu pun harus dibuka oleh imam masjid atau pengurus masjid yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian pelarangan penggunaan gamis, hijab pada saat jam kerja berlangsung. Nah, hal tersebut menjadi sesuatu yang menakutkan untuk masyarakat Tunisia. Akan tetapi iman mereka tidak goyah. Mereka tetap semangat menjalankan syariat Islam walaupun sembunyi-sembunyi. Kemudian adanya peraturan perundang-undangan tentang penghapusan poligami. Padahal pada saat itu wanita-wanita di Tunisia sangat mendukung adanya poligami. Kenapa? Karena populasi pertumbuhan laki-laki di Tunisia itu lebih banyak daripada perempuan, sehingga wanita yang membutuhkan laki-laki gitu. Tapi pada saat pemerintahan Ben Ali, hal itu dihapus, maka masyarakat Tunisia tidak bisa melakukan poligami. Kemudian adanya pemberian kekuasaan terhadap perempuan untuk mengajukan cerai semaunya dia dan mengatur harta waris. Barangkali itu yang menjadi polemik yang pernah terjadi pada sekian cerita singkat tentang sejarah peradaban Islam di Tunisia yang bisa saya sampaikan. Saya Elia Greni, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.